Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi membantah dia terlibat dalam penentuan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Keputusan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, kata Jokowi, adalah domain para ketua umum partai. Dan dia bukan seorang ketua umum partai. Penegasan Jokowi itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian,
ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Pernyataan Presiden tadi kendati disampaikan secara bercanda dan terkesan sambil lalu, sesungguhnya ini merupakan soal yang sangat serius. Hal itu dikaitkan dengan pernyataan Presiden sebelumnya bahwa dia akan tetap cawe-cawe pada pemilu dan Pilpres 2024, kendati pada waktu itu Jokowi membungkus pernyataannya dengan menyatakan demi kepentingan bangsa dan bernegara. Bila ada riak-riak yang membahayakan negara, maka dia harus cawe-cawe. Mencuatnya tudingan bahwa Presiden tidak netral dalam pemilu dan juga Pilpres kali ini, juga itu terlihat dari intensnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan-pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintahnya. Jokowi terlihat berkali-kali melakukan pertemuan itu, bahkan juga pertemuan itu dilakukan di Istana Merdeka. Jadi rasanya kita terlalu naif bila mempercayai begitu saja bantahan dari Presiden Jokowi bahwa dia tidak ikut cawe-cawe siapa yang akan jadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Anda tentu masih belum lupa ya ketika Presiden Jokowi itu mengumpulkan para pimpinan parpol pemerintah, pendukung pemerintah di Istana Merdeka. Itu peristiwanya tanggal 2 Mei 2023, dan pada waktu itu Presiden Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan ketika ditanya oleh wartawan belakangan, akhirnya Jokowi secara lugas menyatakan bahwa Nasdem itu sudah punya koalisi sendiri. Jadi kalau nanti dia diundang, ya dia akan tahu dong strategi koalisi dari partai-partai pendukung pemerintah, artinya pendukung Jokowi. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau tidak mendukung partai capres lain Pak? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki
koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan Jadi ya wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Bagaimana kalau Anda menyimak pernyataan dari Presiden Jokowi tadi? Apakah kita salah kalau kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa sebagai presiden itu Jokowi masih ikut menentukan strategi menghadapi Pilpres 2024 dan tadi jangan sampai diketahui oleh Surya Paloh gitu ya. Campur tangan Jokowi, siapa yang akan jadi calon presiden dan calon wakil presiden itu sesungguhnya bisa dirasakan walaupun yang mungkin bagi publik tidak bisa melihatnya secara langsung. Ini terjadi lagi dalam penentuan koalisi besar pengusung Prabowo Subianto. Golkar yang sebelumnya sudah membentuk tim untuk menjajaki koalisi kerjasama politik dengan PDIP pada Pilpres 2024, tiba-tiba saja balik kanan dan Ahad lalu menyatakan dukungannya dan mengusung Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional. Ini kan sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu malah sudah membawa tim lengkap menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta. Namun PAN kan tiba-tiba kemudian juga ikut mendukung Prabowo akhirnya ya. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi kembali menegaskan bahwa dia tidak cawe-cawe soal penentuan capres-cawapres karena dia bukan Pak Lurah, tapi Presiden RI, dan dia juga bukan Ketua Umum partai, rasanya terlalu naif ya kalau kita kemudian mempercayainya begitu saja. Walaupun seharusnya kita harus percaya dong apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu, apalagi itu kan disampaikan di dalam sebuah forum resmi pidato kenegaraan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang notabene ini adalah adik kandung dari Pak Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, itu menyatakan bahwa dukungan Golkar kepada Prabowo Subianto itu atas seizin Presiden Jokowi. Pernyataan bahwa Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto atas seizin Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Hasim itu dalam sebuah diskusi online konsolidasi relawan Prabowo. Hasim mengaku dia sempat melihat pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto. Dan usai pertemuan, Prabowo bersalaman dengan Airlangga serta rombongan dan saling melempar senyuman. Saya hadir, saya tidak ikut diskusi yang rinci karena saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani senyum-senyum. Pak Airlangga dan Pak Ludwig dan Pak Dito juga senyum, kata Hasim. Melihat gestur tubuh mereka ini, Hasim menyimpulkan bahwa ini sinyal dukungan untuk merapatkan barisan. Dan Hasim juga menyebutkan bahwa keputusan Golkar untuk mendukung Prabowo ini telah mendapat izin dan restu dari Presiden Joko Widodo. Namun keterangan Hasim ini berbeda dengan Prabowo dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada waktu deklarasi itu. Mereka mengaku keputusan mendukung Prabowo murni keputusan partai-partai, tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo. Nah, belakangan yang cukup mengejutkan ini Pak Hasim itu kemudian dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara pendukung Jokowi. Itu namanya begitu ya, yang menilai bahwa Hasim sudah menyebarkan kabar bohong, hoax, karena menyebut deklarasi Golkar kepada mendukung Pak Prabowo itu atas izin dari Presiden Jokowi. Dan Hasim itu dilaporkan ke polisi ya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Wah, kalau begini jadi repot ya urusannya ya.
mengenai Fir'aun, ada yang menilai Presiden Jokowi tolol, bodoh, dan pelongo-pelongo, saya memilih untuk tidak berkomentar karena itu sudah masuk wilayah private, ya. Wilayah saya adalah wilayah kebijakan saja. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.